akhir 044. Saya Mutiara Sari dengan NIM akhir 047. Dan saya Karina Fadila Rahma dengan NIM akhir 006. Dan saya Nurrohma Uktapia dengan NIM akhir 041. Di video presentasi ini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu peta konsep tentang metode pendekatan dan teknik pembelajaran matematika SD. Pendekatan pembelajaran adalah cara pandang atau sudut pandang guru terhadap proses pembelajaran yang menjadi dasar dalam menentukan metode dan teknik mengajar. Tujuannya adalah supaya siswa memahami konsep matematika secara bermakna dan tidak hanya menghafal secara umum saja. Yang kedua yaitu metode pembelajaran adalah cara yang digunakan guru dalam menyampaikan materi kepada siswa agar tujuan pembelajaran tercapai. Dan yang ketiga, teknik pembelajaran. Teknik pembelajaran adalah cara khusus atau langkah praktis yang digunakan guru saat menerapkan metode di pembelajaran kelas. Teknik ini bersifat lebih spesifik dan situasional tergantung kondisi dan karakteristik siswa. Beberapa pendekatan dalam pembelajaran matematika SD. Yang pertama adalah Realistic Mathematics Education atau yang biasa disingkat dengan RME. Adalah pendekatan pembelajaran matematika yang menekankan penggunaan situasi nyata atau masalah yang dekat dengan kehidupan siswa sebagai titik awal pembelajaran matematika. Ciri-ciri pendekatan RME yaitu yang pertama, menggunakan masalah kontekstual sebagai awal pembelajaran. Yang kedua, siswa aktif menemukan konsep matematika sendiri. Yang ketiga, guru berperan sebagai fasilitator atau pembimbing. Yang keempat, pembelajaran dilakukan melalui diskusi atau kerja kelompok. Yang kelima, menghubungkan matematika dengan kehidupan sehari-hari. Contoh penerapan RME dalam matematika SD. Dalam konsep pecahan, guru membawa sebuah kue atau pizza ke dalam kelas lalu membaginya menjadi beberapa bagian. Siswa mengamati bahwa satu kue dibagi 2 bagian disebut 1/2. Satu kue dibagi 4 bagian adalah 1/4. Siswa memahami konsep pecahan melalui pengalaman nyata. Yang kedua yaitu pendekatan Teaching at the Right Level atau TARL. Pendekatan ini adalah pembelajaran yang menyesuaikan pengajaran dengan tingkat kemampuan siswa, bukan hanya berdasarkan tingkat kelas. Tujuan pendekatan ini yaitu membantu siswa yang tertinggal dalam pembelajaran. Yang kedua, menyesuaikan pembelajaran dengan kemampuan masing-masing siswa. Yang ketiga yaitu meningkatkan pemahaman dasar matematika. Contoh penerapannya adalah dalam satu kelas terdapat siswa dengan kemampuan yang berbeda-beda. Kelompok 1 belum memahami penjumlahan. Kelompok 2 sudah bisa penjumlahan tetapi belum memahami perkalian. Kelompok 3 sudah memahami perkalian dan pembagian. Guru kemudian memberikan pembelajaran yang berbeda-beda pada setiap kelompok agar semua siswa dapat belajar sesuai kemampuannya masing-masing. Yang ketiga, pendekatan pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi adalah pendekatan pembelajaran yang menyesuaikan proses pembelajaran dengan perbedaan kebutuhan, minat, dan kemampuan siswa. Tujuan pembelajaran berdiferensiasi adalah mengakomodasi pembelajaran kemampuan siswa, lalu meningkatkan motivasi belajar siswa, membantu semua siswa mencapai tujuan pembelajaran. Contoh penerapannya yaitu guru mengajarkan bahu datar. Siswa dengan kemampuan tinggi diminta menghitung luas dan keliling bahu datar. Sedangkan siswa dengan kemampuan sedang diminta untuk mengidentifikasi jenis bahu datar. Dan siswa dengan kemampuan dasar diminta untuk menggambar bentuk bahu datar. Dengan cara ini, semua siswa tetap belajar sesuai kemampuan mereka. Pengertian teknik pembelajaran matematika SD. Teknik pembelajaran adalah cara atau langkah-langkah yang digunakan guru saat menyampaikan materi agar siswa lebih mudah memahami pelajaran. Teknik konkret adalah cara atau metode yang digunakan guru dalam mengajar dengan memanfaatkan benda nyata atau benda yang dapat dilihat dan disentuh langsung oleh siswa untuk membantu memahami konsep pelajaran. Pada pembelajaran matematika di SD, penggunaan media konkret sangat penting karena banyak konsep matematika yang bersifat abstrak bagi siswa. Dengan benda nyata, siswa dapat lebih mudah memahami materi. Contoh media konkret dalam matematika SD yaitu kelereng atau biji-bijian. Contoh penggunaan misalnya, belajar penjumlahan, guru menggunakan kelereng.
3 kelereng ditambah 2 kelereng. Siswa menghitung, lalu jumlahnya menjadi 5 kelereng. Teknik dengan media digital dan interaktif adalah cara atau metode mengajar yang menggunakan teknologi digital yang dapat melibatkan siswa secara aktif dalam proses pembelajaran. Media digital dan interaktif biasanya menggunakan perangkat seperti komputer, laptop, tablet, atau proyektor, serta aplikasi atau video pembelajaran yang memungkinkan siswa melihat, mendengar, dan berinteraksi langsung dengan materi. SD, video pembelajaran matematika, presentasi, interaktif, PowerPoint, game, atau permainan matematika di komputer atau HP. Aplikasi pembelajaran matematika, kuis interaktif, dan guru menampilkan game matematika di layar. Siswa diminta memilih jawaban yang benar dari soal yang muncul, sehingga siswa belajar sambil bermain. Selanjutnya, model atau metode pembelajaran matematika di SD adalah cara atau pola strategi yang digunakan guru dalam mengorganisasi kegiatan belajar mengajar agar siswa dapat memahami konsep matematika dengan baik. Model atau metode pembelajaran membantu guru untuk mengatur langkah-langkah pembelajaran, penyampaian materi, kegiatan siswa, sampai evaluasi pembelajaran matematika di SD, yaitu metode ceramah. Guru menjelaskan materi secara langsung kepada siswa. Yang kedua, metode diskusi. Siswa berdiskusi untuk menyelesaikan masalah matematika. Metode yang ketiga yaitu metode demonstrasi. Guru memperagakan cara menyelesaikan soal atau menggunakan alat peraga. Metode tanya jawab, yaitu guru dan siswa saling tanya bertanya, memperdalam pemahaman. Metode problem solving, siswa diajak memecahkan masalah matematika secara mandiri atau kelompok. Dalam pembelajaran matematika di SD, model VBL membuat siswa tidak hanya menghafal rumus, tetapi juga memahami bagaimana konsep matematika di SD digunakan untuk menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan model PBL melatih siswa berpikir kritis dan logis, mengembangkan kemampuan memecahkan masalah, mendorong siswa aktif dalam pembelajaran matematika, dan membantu siswa memahami penerapan matematika dalam kehidupan sehari-hari. Discovery learning adalah model pembelajaran yang menekankan pada proses menemukan sendiri konsep atau pengetahuan oleh siswa melalui kegiatan belajar yang aktif. Dalam pembelajaran matematika di SD, model discovery learning membantu siswa memahami konsep matematika melalui proses pengamatan, percobaan, dan penemuan, sehingga pengetahuan yang diperoleh lebih mudah dan dipahami dan juga diingat. Cross review Horai adalah salah satu model pembelajaran kooperatif yang dilakukan dengan cara meninjau kembali materi pelajaran melalui permainan atau kuis yang menyenangkan. Tujuan model cross review Horai adalah meningkatkan keaktifan siswa dalam belajar, membuat pelajaran menjadi lebih menyenangkan, membantu siswa mengulang dan memahami materi, melatih kerja sama antar siswa. Contoh pembelajaran matematika SD. Guru memberikan soal penjumlahan atau perkalian secara acak. Setiap kelompok menuliskan jawaban pada kotak yang telah dibuat. Jika jawaban benar, siswa bersorak horai, sehingga pembelajaran menjadi lebih seru. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang model pembelajaran matematika di SD. Oke, jadi apa sih pengertian dari model pembelajaran matematika di SD? Pembelajaran matematika di SD adalah proses kegiatan belajar mengajar yang dirancang untuk membantu siswa memahami konsep-konsep matematika dasar melalui aktivitas berpikir, memahami, dan memecahkan masalah yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Pembelajaran ini tidak hanya menekankan pada hafalan rumus, tetapi juga pada pemahaman konsep, penalaran, serta keterampilan menggunakan matematika dalam situasi nyata. Contohnya, seperti guru mengajarkan penjumlahan
angka di papan tulis, tetapi juga menggunakan benda nyata seperti kelereng atau pensil agar siswa lebih mudah memahami konsepnya. Selanjutnya ada tujuan pembelajaran matematika di SD. Antara lain, yang pertama itu ada memahami konsep matematika. Di sini siswa mampu memahami konsep dasar matematika seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Contohnya itu, siswa memahami bahwa 3 ditambah 2 berarti menambahkan 2 benda ke 3 benda. Yang kedua, ada mengembangkan kemampuan berpikir logis dan sistematis. Di sini matematika melatih siswa berpikir runtut, teliti, dan logis dalam menyelesaikan masalah. Dan yang ketiga, itu ada mampu memecahkan masalah sederhana. Di sini siswa dapat menggunakan konsep matematika untuk menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya itu menghitung uang jajan atau panjang meja. Yang keempat, menumbuhkan sikap teliti, disiplin, dan percaya diri. Dalam mengerjakan soal matematika, siswa dilatih untuk teliti dan tidak mudah menyerah. Dan yang terakhir yaitu yang kelima, menggunakan matematika dalam kehidupan sehari-hari. Matematika membantu siswa dalam aktivitas sehari-hari seperti mengukur panjang, menghitung waktu, atau membagi sesuatu secara adil. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang jenis model. Yang pertama, model berpusat pada guru. Model ekspositori demonstrasi merupakan cara mengajar dengan penjelasan atau ekspositori yang disertai peragaan atau contoh langsung. Demonstrasi dari guru agar siswa lebih mudah memahami materi. Contohnya seperti langsung demonstrasi dari guru agar siswa lebih mudah memahami materi. Lalu yang kedua, demonstrasi guru memperagakan suatu proses atau penggunaan alat agar siswa lebih memahami konsep. Contohnya seperti guru menggunakan penggaris dan benda di kelas untuk menunjukkan cara mengukur panjang. Lalu yang ketiga, pembelajaran kooperatif. Siswa belajar dalam kelompok kecil untuk memecahkan masalah matematika bersama. Contohnya seperti siswa dibagi menjadi kelompok untuk menyelesaikan soal cerita tentang penjumlahan dan pengurangan. Lalu yang keempat, model pembelajaran penemuan disparate learning. Siswa menemukan sendiri konsep matematika melalui kegiatan atau percobaan. Contohnya seperti siswa diminta menyusun beberapa bangun datar, lalu menemukan sendiri rumus keliling persegi. Lalu yang kelima, pembelajaran berbasis masalah atau problem-based learning. Pembelajaran dimulai dengan masalah nyata yang harus diselesaikan siswa. Contohnya seperti guru memberi soal, jika Aini memiliki 12 permen dan dibagi menjadi 3, temannya sama banyak, berapa permen yang diterima setiap anak. Lalu yang keenam, pembelajaran kontekstual atau contextual teaching learning atau CCTL. Materi matematika dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari siswa. Contohnya seperti menghitung uang saat membeli makanan di kantin atau untuk belajar, atau bisa juga seperti operasi. Sekian presentasi dari kelompok kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.